Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Nadia Komalasari. Tapi kali ini aku nggak sendiri, aku bareng temenku. Nanti kita kenalan ya. Nah, untuk video kali ini aku akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu materi bank, yang kedua yaitu materi OJK. Tapi untuk video kali ini part 1 dari materi yang aku bahas ya. Nah, part 1 ini kita akan membahas bank. Di bank aku akan bahas tentang pengertian bank, fungsi, dan jenis-jenis ya. Jadi stay tune ya. Aku Nadia Komalasari dan rekanku. Hai, perkenalkan nama saya Amelia Pusparanti. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, Anda diharapkan mampu mendeskripsikan dan menyajikan tentang bank sentral dengan tepat, dan Anda juga diharapkan memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk mencari informasi tentang bank sentral. Subbab yang akan kita bahas yang pertama, apa yang dimaksud dengan bank, lalu apa saja fungsi dan tujuan bank, dan apa saja jenis bank berdasarkan fungsinya. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pengertian bank. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bank merupakan badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sementara menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1098, bank adalah entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mendistribusikannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bab selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan bank. Yang pertama yaitu bank sebagai penghimpun dana masyarakat, yang kedua bank sebagai penyalur dana untuk masyarakat, dan yang ketiga bank sebagai penyediaan jasa perbankan. Nah, untuk subbab berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Amelia. Silakan. Selanjutnya di sini kita akan membahas jenis-jenis bank. Yang pertama di sini ada jenis bank berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya, bank dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bank sentral, bank umum, serta bank BPR atau yang biasa disebut dengan bank perkreditan rakyat. Nah, yang kedua, di sini ada jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Nah, berdasarkan kepemilikannya, bank dibagi menjadi 4. Yang pertama, bank milik pemerintah. Yang kedua, bank milik swasta. Yang ketiga, bank milik campuran. Dan yang terakhir, bank milik asing. Nah, yang ketiga di sini ada jenis bank berdasarkan statusnya. Nah, pada terakhir ini ada jenis bank berdasarkan statusnya yang dibagi menjadi 2, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Selanjutnya di sini kita akan membahas jenis bank berdasarkan fungsinya. Nah, di sini yang pertama ada bank sentral. Jadi, bank sentral ini adalah bank yang berwenang untuk mengatur, mengawasi kegiatan perbankan dan peredaran uang di Indonesia. Nah, di sebuah negara biasanya bank sentral ini hampir pasti cuma ada satu. Nah, jadi contohnya kalau di Indonesia ini kita punya yang namanya Bank Indonesia. Nah, yang kedua di sini ada bank umum. Jadi bank umum ini adalah jenis bank yang pasti sering kita temui. Yang fungsi utamanya ini adalah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, tabungan berjangka, dan sertifikat deposito yang kemudian dapat disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman serta menyediakan jasa pembayaran seperti transfer dan jual beli valuta asing. Nah, dalam operasinya terdapat bank umum konvensional seperti Bank Mandiri, BNI, BCA, adapun juga bank syariah. Nah, yang ketiga di sini ada Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa disebut dengan BPR. Nah, jadi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR ini memiliki cakupan layanan yang lebih terbatas dibandingkan bank umum yang hanya beroperasi di tingkat kecamatan atau kabupaten. Nah, biasanya masyarakat yang membutuhkan kredit, misalnya untuk pembelian kendaraan bermotor, atau renovasi rumah sampai pendidikan anak, ini bisa menggunakan BPR sebagai bank alternatif dari bank umum. Nah, BPR ini juga mengumpulkan dana dalam bentuk tabungan
dan deposito tapi tidak menyediakan jasa pembayaran. Nah, BPR juga terdiri dari jenis konvensional dan syariah. Seperti contoh BPR konvensional yang ada di Jakarta adalah BPR Bina Dana Swadaya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Nah, yang pertama di sini ada bank milik pemerintah. Nah, jadi bank milik pemerintah ini artinya sebagian besar modal dimiliki oleh pemerintah. Bank milik pemerintah ini dibagi lagi menjadi dua. Ada bank milik pemerintah pusat seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BRI. Nah, sedangkan satu lagi bank milik pemerintah daerah seperti Bank Banten, Bank BJB, dan Bank DKI. Nah, yang kedua di sini ada bank milik swasta. Nah, jadi bank milik swasta ini berarti sebagian besar modalnya dimiliki oleh perusahaan swasta. Swasta nasional ya. Nah, misalnya seperti Bank BCA, Cimniaga, dan juga Bank Mega. Nah, yang ketiga di sini ada bank campuran. Nah, kalau untuk bank campuran, kepemilikan modalnya ini bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Misalnya, contohnya ini kalau di Indonesia itu ada Bank DBS Indonesia dan Bank CTBC Indonesia. Nah, yang terakhir di sini ada bank milik asing. Nah, sementara ini bank milik asing berarti cabang dari bank yang ada di luar negeri. Jadi seluruh kepemilikannya punya pihak asing. Nah, seperti contohnya itu adalah Citibank. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis bank berdasarkan statusnya. Nah, yang pertama di sini ada bank devisa. Nah, jadi bank devisa ini adalah bank yang dapat melakukan transaksi internasional atau luar negeri serta berbagai kegiatan terkait mata uang asing atau valuta asing. Nah, layanan yang ditawarkan oleh bank devisa ini meliputi tabungan dalam valuta asing, yang kedua pengiriman dan penerimaan transfer serta inkaso dalam bentuk falas. Nah, yang ketiga dapat jual dan beli falas. Yang keempat di sini dapat melakukan pembukaan dan pembayaran letter of credit untuk keperluan ekspor dan impor. Dan yang terakhir untuk lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. Nah, ada pun contohnya dari bank devisa ini di Indonesia seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Mega, dan juga Bank Permata. Nah, yang kedua di sini ada bank non-devisa. Nah, jadi bank non-devisa ini sebaliknya tidak dapat melakukan transaksi internasional. Nah, layanan bank non-devisa ini terbatas pada transaksi domestik atau dalam negeri. Nah, contoh dari bank non-devisa ini adalah Bank BCA Syariah dan Bank Jasa Jakarta. Oke, video pertama selesai, materi pertama tentang bank selesai. Jika ada yang mau kalian tanyakan atau mungkin apa sih kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, kalian boleh nulisnya di kolom komentar ya, aku tunggu. Nah, next selanjutnya tentang materi OJK, kalian boleh cek video selanjutnya. Check it out, check.